Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kami dapat beribadah kembali kepada Engkau. Dengan senang hati kami, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau bawa hati kami bawa pujian penyembahan kami. Biarlah yang kami persembahkan itu yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini ibadah yang menyukakan hati Engkau, ibadah yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Dengan senang hati kami datang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Dan lawatan-Mu terjadi setiap kami. Tidak terkecuali dari kami, satu pun tidak mengalami lawatannya dari Engkau, Tuhan. Dengan hati kami yang rindu, dengan jiwa kami yang haus, kami datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku
ungkapan dan kerinduan kami untuk mengasihi-Mu, dan lebih lagi dan lebih lagi. Setiap penghalang-penghalang kami runtuhkan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keengganan, kemalasan, bahkan setiap kedangkalan pikiran, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan bila roh hikmat, pengertian dan wahyu itu Tuhan nyatakan buat kami, sehingga kami dapat mengerti dan menjangkau pikiran Tuhan, dapat menjangkau hati-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara untuk membaca sama-sama di Yohanes pasal yang ke-21. Ini kita melihat peristiwa menjelang kenaikan Tuhan. Saudara, dari pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kita melihat manusia ini kecenderungannya kayak babi dan juga seperti anjing. Anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali ke kubangannya. Jadi Tuhan kenal persis bagaimana Petrus itu larinya kemana. Karena apa, saudara? Di sini kita menemukan bahwa murid-murid kembali ke kebiasaannya yang lama. Di ayat yang ketiga itu dikatakan, kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Orientasinya kembali memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Padahal Tuhan mau murid-muridnya itu orientasi hidupnya itu memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian saudara kita lihat, ya, di ayat kelima ini Tuhan Yesus
mengatakan, ya, kalau aku ada bersama-sama dengan kamu, kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan primer ini selesai. Nah, maka sampai hari ini saudara, sarapan itu gratis sudah. Di mana saja, bahkan hotel bintang berapa gratis, tapi kan sekarang ditarik bayaran sudah, dengan makan atau tidak makan. Ini sudah berubah. Karena di ayat 5 dikatakan, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Karena bagi orang kebanyakan sudah makan dengan lauk pauk itu namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat. Sempurna pakai susu. Kita masih prolog loh ya, saudara. Kita perlu pemahaman ini. Banyak orang makan hari-hari tanpa lauk, saudara. Tapi Tuhan sedang berkata, kalau aku bersama kamu, lauk pauk itu nggak usah kamu pikirkan. Ya. Kenapa, saudara? Ketidakberadaan Tuhan bersama mereka itu tidak ada lauk pauk. Tinggal pauk saja, saudara. You know pauk? Makanya orang stres ketika nggak punya lauk pauk, saudara. Konflik terjadi. Kenapa? Itu berarti hidup di bawah garis kecukupan. Saudara, Tuhan menguji sebenarnya. Apakah ketika mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan bisa memenuhi kebutuhan? Bukankah mereka sudah melihat 2 ikan 5 roti kasih makan 12.000 orang lebih, sisa 12 pakul. Manusia itu kecenderungannya kembali kepada jerih payah. Jadi makanya Tuhan Yesus kan mengatakan, jangan seperti babi yang kembali ke kubangannya, jangan seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Yang orientasi manusia punya kecenderungan. Kemudian saudara, ini Tuhan tes. Apakah telinganya itu masih baik atau tidak? Saya ini ngetes orang itu gampang. Kalau sekali sudah tidak mau dengar, 2 kali nggak mau dengar, tak lepas. Karena apa? Berarti telinganya sudah nggak baik. Karena di sini dikatakan apa? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Di tes pertama dia jawab jujur, tidak ada. Yang kedua, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Jadi 2 hal ini, saudara, mereka masih dengar, saudara. Makanya kalau orang itu kalau telinganya sudah nggak mau dengar, tak lepas. Tapi Tuhan ngomong, ini 2 pernyataan itu mereka dengar. Ditanya, punya lauk pauk nggak? Masih jujur, saudara. Makanya orang yang nggak jujur ya, itu sulit sekali untuk dipulihkan. Saya kasih tahu. Bukannya nggak bisa, sulit sekali. Karena awal dari pemulihan itu adalah kejujuran, keterbukaan. Kayaknya kalau orang udah nggak jujur ya udah angkat tangan. Karena apa? Itu free will. Kan nggak bebas. Makanya kalau orang mau menikah itu sama saat ujiannya 10 bab tes kejujuran. Jujur enggak? Ya kan? Kemudian saudara, ini respon atau tindakan itu merupakan bukti bahwa telinga mereka mendengar. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dan kita lihat ya saudara, di ayat ke-7-8 mereka mendapatkan ikan itu ya saudara,
Dan bahkan mereka sampai tidak dapat menariknya lagi. Artinya apa? Mereka keberadaan Tuhan itu membuat mereka mengalami more than enough, lebih dari cukup. Hari-hari ini berapa banyak orang malas ibadah? Berapa banyak orang tidak jujur dalam hal persepuluhan? Berapa banyak orang ke gereja tidak bersembahan? Kenapa saudara? Sebenarnya Tuhan lewat setiap hal sekecil apapun itu Tuhan menguji saudara. Kalau kita dalam hal kecil ujian itu nggak lulus saudara, bagaimana ujian yang lebih besar? Saya kemarin ketemu di kota Palu itu presiden full gospelnya Indonesia. Saya karena pernah mendengar kesaksian dia waktu Natal kemarin dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Saya rasa terhormat sekali bisa dapat undangan saudara ya. Kesaksiannya apa saudara? Dia seorang pengusaha. Di masa pandemi dia tidak keluarkan karyawan. Dia tidak mengurangi persembahan dia ke gereja. Sekalipun pendapatan menyusut saudara. Dan saya ketemu langsung saudara sama orang. Tidak janjian. Saya berada di kota Palu, kemudian teman saya berkata, Pak, ini ada Pak Dadi di sini. Pak mau ketemu ya? Boleh kalau ada waktu, saya gitu ngobrol. Dipertemukan Tuhan dengan cara Tuhan. Karena apa saudara? Kecenderungan manusia itu curang saudara. Saya tidak pernah mengurangi porsi persembahan saya sekalipun masa pandemi. Karena apa? Ini pengusaha saja bisa, kok pendeta nggak bisa. Karena apa? Tuhan ngomong ukuran yang kamu pakai itu diukurkan kembali. Kita harus berjalan hidup dengan komitmen apa yang kita ucapkan. Konsistensi itu penting sekali. Kalau kita ini tidak mempercayai apa yang kita ucapkan, bagaimana orang akan percaya saudara dengan apa yang saudara ucapkan? Makanya banyak orang mengalami kehilangan banyak hal. Karena apa? Dengan apa yang dia katakan sendiri, komitmennya sendiri saja tidak dilakukan. Nah, mari kita lihat saudara, kehadiran Tuhan itu bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi membuat mereka lebih dari cukup. Dan ini saudara, Tuhan Yesus sedang mencelikkan mata mereka. Kemudian kita lihat di ayat 9 dan 10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Jadi penyediaan Tuhan itu tidak bergantung jerih payah mereka, saudara. Banyak orang ingin bantu Tuhan. Oh Pak, kalau aku begini nanti aku begini. Bocah itu. Orang yang suka ngomong itu boceng gitu. Karena dia pikir Tuhan itu perlu bantuan. Karena saudara, sebelum mereka membawa ikan-ikan itu, ternyata di darat sudah ada apa? Ikan dan roti saudara. Karena ayat 9 ini berkata, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Banyak orang itu hidupnya kekhawatiran. Kalau ibadah terus nanti aku makan apa? Ya, kalau pelayanan makan apa? Orang kok orientasinya makan. Itu keturunan ular bludak, saudara. Saya kasih tahu. Karena apa? Kutuk atas ular itu berjalan berdasarkan perutnya, saudara. Untungnya apa?
Ya ini saudara. Saudara perhatikan, saudara. Kemudian Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dan kita lihat saudara, Tuhan itu tidak pernah bergantung dengan tangkapan ikan murid-muridnya. Dia sanggup menyediakan ikan yang sudah ready dimakan. Makanya kalau saudara ya tidak punya pengertian yang dalam akan firman, saudara akan hidup kata dunia. Saudara akan hidup dengan jerih payah. Saya selalu begini saudara di dalam pelayanan yang saya ingin yakini. Kalau dari mulut ikan saja bisa keluar koin emas, apalagi dari mulut manusia. Kalau dari liur burung walet saja bisa menghasilkan dolar, saudara, apalagi dari liur manusia. Ya, sehingga saya, saudara, ketika di dalam pelayanan tidak perlu khawatir, karena Tuhan menyediakan Maria Magdalena, orang-orang yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan itu tergantung saudara. Terlalu naif itu. Penyediaan Tuhan itu kedaulatan Tuhan. Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tapi bagian kita harus dilakukan. Karena itu hanya dimungkinkan bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan orang-orang yang khawatir, bukan orang-orang yang takut, bukan orang-orang yang gentar, saudara. Dan kita lihat, saudara, ini yang namanya, saudara, ya komplit. Tuhan itu menyediakan itu komplit, bukannya disediakan mentah, matang. Ya, lebih dari itu apa, saudara? Kita lihat ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, banyak orang itu nggak ngerti, nggak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya hidupnya khawatir terus. Kristen berapa tahun, saudara, kok memelihara kekhawatiran? Kenapa tidak lebih percaya kepada Yesus? Dan kita lihat ini apa? Yesus komplit. Mereka tidak ngambil sendiri. Ya, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Mau kurang apa dengan Tuhan? Masih mau khawatir? Tuhan bukan hanya matangan, sudah, tapi diberikan. Nih, tapi kekhawatiran ini sebuah kebodohan, sudah saya kasih tahu. Coba cek hidup saudara. Saudara itu kecenderungannya kembali ke kubangan saudara, kembali ke muntahan saudara. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan, saudara. Karena kita lihat bagaimana tadi di awal, ini namanya iniquity, kecenderungan manusia. Tuhan kenal betul. Makanya saudara di hadapan Tuhan itu, saudara itu tidak perlu berdusta. Makanya seringkali ketemu orang, kalau saya salah maafkan saya. Tuhan tuh tahu kalau saudara salah. Nah, mari saudara, di sini kita melihat dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan belajar. Ini yang Tuhan kehendaki, yang namanya diperintah. Kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Kita lihat ya, ayat 15 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudara, kenapa Tuhan Yesus tanya sampai ketiga kali? Karena memang begini saudara ya, mengasihi Tuhan itu 3 dimensi saudara. Kita lihat ya, dari Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ya. Langsung ulangan ya saudara. Ayat yang kelima. Di situ bunyinya apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi itu 3 dimensi saudara. Bukan hanya segenap hati. Banyak orang Kristen ngomong Tuhan tuh ngerti hatiku kok, tapi perbuatannya gimana? Hati terus. Makanya banyak orang sakit hati. Yang kedua, dimensi kedua itu apa? Segenap jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Bukan hanya perasaannya saja, kehendaknya. Kalau saudara berkata mengasihi Tuhan, saudara tidak bisa berbeda dengan kehendak Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga itu kekuatan, segenap kekuatan. Tubuh saudara dipakai untuk apa? Untuk dibanting-banting tulangnya, atau untuk melayani Tuhan. Memang 3 dimensi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Makanya dikata orang yang mendua hati itu nggak tenang hidup. Tak bisa mengasihi Tuhan hanya separuh. Dan ini namanya Sema Israel, saudara. Dan Tuhan memerintahkan orang-orang Israel itu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anaknya. Kita lihat ya, ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Jadi Tuhan Yesus sedang menguji Petrus, apakah kamu mengerti betul makna Sema Israel ini? Banyak orang kecewa, sudah melesat, saudara, kembali ke kubangannya. Sakit hati, kembali ke muntahannya. Jadi Tuhan sedang
Menguji, apakah Petrus kamu itu masih ingat prinsip dalam hidupmu? Apakah kamu masih ingat pelajaran dasar yang diajarkan oleh orang tuamu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Ini sema Israel. Orang-orang Israel, anak-anak Israel ini pelajaran dasar, saudara. Jadi kalau yang mendasar saja nggak tahu, yang lain pasti nggak tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara, nggak usah cari-cari bahasa ya Yunaninya ini ya. Tapi ini yang ditanyakan Tuhan, sema Israel. Karena kalau orang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, saudara, wah, dia akan menjadi orang yang maksimal. Bukan hanya terpenuhi kebutuhan dirinya, tapi bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, mari saudara, mari kembali kepada Tuhan. Jangan keraskan hati saudara. Makanya saya sering kali sampaikan saudara di kelompok-kelompok doa, ngajak orang berdoa itu lebih susah daripada mengangkat gajah tidur. Saya ngomong, kami di jemaat juga sama. Ngajak orang doa misi susah, Pondok Daud susah. 1 minggu ada doa juga gak ada yang datang, susah. Lebih mudah mengangkat gajah tidur. Saya mau jujur saudara. Dan mereka betul Pak, di tempat saya juga sama. Jadi 3 dimensi mengasihi. Saudara, mengasihi Tuhan dimulai dari hati. Kalau hati saudara jauh dari Tuhan, jangankan jiwa saudara, jangankan kekuatan saudara, karena kekuatan itu kelihatan. Orang yang mengasihi Tuhan, melayani itu kelihatan. Ya. Bawa persembahan itu kelihatan. Tapi kalau bilang, Tuhan kan ngerti hatiku, ya hatimu yang mendua itu tahu. Karena tidak mungkin saudara orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak segenap jiwa. Makanya orang itu berdoa disuruh sama Petrus. Petrus kan berkata, Paulus, aku berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal. Itu jiwa. Makanya Tuhan ngomong, bukti orang mengasihi Tuhan dengan 3 dimensi, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu dibukti dari penggembalaan. Saya tidak yakin gembala-gembala FA itu mengasihi Tuhan kalau masa bodoh dengan anggota yang dipercayakan. Tidak yakin. Karena apa? Tuhan ngomong 3 kali nih, gembalakanlah domba-dombaku dengan segenap hatimu juga, dengan segenap jiwamu juga, dengan segenap kekuatanmu juga. Jadi bukti saudara punya partner. Sama kayaknya sering kali ngomong, kalau orang kumpul ini rusak, berarti ini yang rusak. Ya. Karena terpengaruh saudara. Saya kemarin kan ke Poso. Kenapa misionaris itu jaga hulu sungai? Karena apa? Orang itu tergantung ya dengan air yang dia minum. Air yang diminum itu mempengaruhi kehidupan. Kalau orang hidup di daerah yang tidak ada air, saudara, ya orangnya selalu apa? Ya haus. Jadi mempengaruhi. Kalau orang biasa minum air garam, beda dengan orang yang minum air jernih, air yang dingin. Makanya orang pesisir dan utara atau pesisir selatan dengan orang yang ada di tengah itu beda. Bahasanya saja beda. Selera makannya beda. Yang di pesisir-pesisir itu senangnya apa? Yang asin-asin.
makanya darah tinggi, kolesterol. Yang darah dingin, saudara, beda. Memang airnya jernih, karena kedinginan senangnya minumnya yang gula-gula. Mempengaruhi, air itu mempengaruhi. Makanya saudara, gampang saya. Orang itu dekat dengan siapa, hasilnya bagaimana. Kalau lihat hasilnya aja, berarti ini orang yang tidak betul. Makanya sederhana, kalau FA anggotanya nggak beres, itu tergantung gembalanya kok. Gembalakan. Sebagai kepala keluarga, gembalakan nggak keluarganya? Halo? Lah Pak, yang tak gembalakan malah gembalakan saya. Masa suami kok digembalakan istri? Yang bener aja. Kemudian apa lagi saudara? Bagaimana ketika sudah dipercayakan dalam pekerjaan? Apakah saudara bisa mengembalakan partner saudara? Apakah bisa membawa mereka mengenal Tuhan? Apakah saudara hanya memanfaatkan mereka untuk saudara mendapatkan keuntungan? Nah ini penting. Bukti orang yang mengasihi Tuhan itu mengembalakan domba-dombanya. Sehari-hari ini saudara, saya ini bukan hanya mengembalakan yang ada di sini. Kenapa saya ini berangkat misi? Saya ini sedang menginspirasi banyak orang tentang iman. Memang dalam situasi begini, betul situasi pandemi. Tapi jangan kita hidup berdasarkan dengan keadaan. Karena apa saudara? Hidup dalam kebenaran itu menghadapi fakta ketidakbenaran. Dan fakta itu bukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara mulai gembalakan orang-orang yang dekat saudara. Jangan masa bodoh. Ya. Dengan orang lain. Itu orang bodoh yang masa bodoh. Saya juga punya tanggung jawab di sinode. Ada banyak orang yang hari ini bingung. Pak, kami ini legal atau tidak legal? Tenang, kita ada tim. Banyak orang mikirin diri sendiri, perutnya sendiri. Ya. Saudara, kalau saudara mikirin diri sendiri, faktanya apa? Tidak akan ada cukup lauk pauk dalam hidup saudara. Dalam pelayanan itu saudara, saya tidak pernah memikirkan mau makan apa. Tetapi saya selalu makan enak. Kenapa? Saya tidak pernah memikirkan saya hari ini makan apa ya. Gak pernah. Karena buat saya kalau hari ini makan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini gak makan, berarti Tuhan sedang mengajar di saya untuk puasa lagi. Tiga dimensi kasih ini apakah ada pada saudara? Buktikan, gembalakanlah domba-domba. Karena itu bukti saudara mengasihi dengan segenap kekuatan. Makanya statement ya, selamatkanlah jiwa berapapun harganya. Itu segenap kekuatan. Dia menginvestasikan uangnya. Saya sejak pertama sudah pelayan sampai hari ini, saya tidak pernah bertanya, aku ini digaji atau tidak. Gak pernah. Kemudian saudara, prinsip ya yang terakhir ini saudara, ayat 18 dan 19. Kalau saudara ingin maksimal, tadi ada dua prinsip yang Tuhan ajarkan. Tadi kan tiga dimensi kasih. Yang ketiga ini prinsip. Jadi gini saudara, ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mengasihi Tuhan itu mengembalakan domba. Yang kedua, mengulurkan tangan. Kenapa banyak orang itu tangannya berat? Mengulurkan tangan. Saya bersyukur gereja ini gereja yang mengulurkan tangan. 14 tahun ini melayani hamba-hamba Tuhan, memberikan beasiswa. Kita sering berbagi. Gereja ini menjalankan 3 amanat. Yang pertama koinonia, situasi pandemi pun kita tetap ibadah. Kemudian marturia, misi. Memang saya berangkat sendiri itu menginspirasi. Karena apa saudara? Kalau mau ikut, saudara sediakan uang. Saya kasih tahu. Kalau nggak punya uang, saudara harus punya iman. Misi itu dana besar. Saudara mulai bagikan traktat ke tetangga saudara, itu juga bermisi. Saudara mulai jangkut jiwa untuk bawa ke FA, itu juga misi. Karena apa saudara? Sesuai kapasitas saudara, itu marturia. Udah di gereja, ya, tidak melakukan apa-apa, nggak bermisi. Itu misi itu paling dekat aja. Di dunia saudara, di tempat kerja saudara. Melalui apa? Teman-teman saudara. Saudara bisa bermisi melalui pelayanan. Ini ada calistung. Ini dari kemarin saya lihat, saya tanya sama Bawi, ada nggak yang daftar jadi volunteer sukarelawan untuk ngajar ya matematika bahasa Inggris? Nggak ada. Saya bilang gini, orang kan tidak punya kasih sama orang lain loh. Ya, mestinya kalau yang punya keahlian untuk bahasa Inggris, aku menyodorkan aku 1 bulan sekali, kayak 1 bulan 2 kali. Membuat apa? Anak-anak orang lain itu jadi pintar. Saudara ini perlu diketok kepalanya. Coba diketok-ketok sendiri. Aku ini ngerti mudah ini. Fungsi dalam hidup sebagai orang Kristen. Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa dilakukan. Saudara punya mobil, jemputin orang. Kok egois dipakai sendiri? Ya. Kemudian apa? Diakonia, mengulurkan tangan. Karena kata kunci untuk ikut Tuhan, ulurkan tanganmu kepada orang lain. Wah, yang ini susah, Pak. Ya sudah kalau begitu. Selama saudara tidak on the track, jangan pernah mengeluh kalau sudah hidup dalam kekurangan. Kenapa saudara hidup dalam kekurangan? Lauk pauk saja nggak komplit. Karena saudara mementingkan diri sendiri. Amin. Camkan ini saudara. Yang kedua saudara, di ayat 19 itu kata kunci. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kata kunci yang kedua adalah ikutlah Tuhan. Bukan ikut manusia. Ikutlah orang yang mengikuti Tuhan. Perlu mentor, betul. Ikutlah orang yang ikut Tuhan. Ikutlah Tuhan. Ikuti firman-Nya. Ikuti tuntunannya. Saudara, Petrus ini, saudara, dia hampir lupa ketika terjadi kerusuhan di kota Roma. Karena kota Roma itu dibakar, orang-orang Kristen ditusuk pakai lembing dan dijadikan opor, saudara. Mati jadi martir. Wah, Petrus gentar, saudara. Tapi dia ingat. Kan Tuhan berkata, ayat ini katakan apa? Tuhan berkata, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, kamu itu tidak bisa pergi semau-maunya sendiri. Banyak pelayanan izin sakar PDW. Wah, kacau ini.
Saya ini kalau mau misi itu sudah 1 bulan, 2 bulan sudah share, sudah mempersiapkan. Kadang-kadang orang mendadak nggak bisa kan. Aku pikir ini tak dewasa orang. Berapa tahun jadi orang Kristen nggak bisa dewasa, sakarpe sendiri. Nggak bisa pelayanan mendadak. Memang ada yang menggantikan, tetapi itu tanda ketidakdewasaan sudah. Ada tetangganya kawinan saja nggak ke gereja. Loh, ini ketidakdewasaan bukan masalah ada yang gantikan atau tidak, pasti ada. Tuhan tidak butuh saudara. Tak kasih tahu, tapi saya tahu itu tanda ketidakdewasaan. Karena tidak tua-tua, cara berpikirnya itu tidak dewasa-dewasa. Makanya saudara, Petrus akhirnya ketika terjadi kerusuhan di kota Roma, itu dibakar kota Roma, Petrus lari saudara. Dan di pintu gerbang ketemu Tuhan Yesus. Tuhan tanya, Petrus, kamu mau kemana? Wah, dia balik nangis saudara. Dan dia nyerahkan diri. Dan dia berkata, salibkan aku, jangan seperti guruku. Akhirnya apa saudara? Dia disalibkan, kepalanya di bawah, dipenteng, diping. Yesus kan salibnya, kepalanya di atas. Itu dipenteng Petrus. Dia mati, jadi martir. Dia menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Makanya saudara, kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, buktikan. Bukan hanya Tuhan kan ngerti hatiku Pak. Ia tahu hatinya separuh. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Buktikan, gembalakan orang lain. Siapa yang sedang saudara gembalakan? Itu bukti saudara sudah dewasa. Dimentori, ya, dicek, di WA kabarnya gimana? Wah, aku lagi kita doa itu tanda kedewasaan. Jangan jadi orang Kristen bertahun-tahun bayi terus. Oeh, pipis, oeh, kencing, oeh, lapar, oeh terus. Jadi saudara nggak dewasa. Karena apa saudara? Kita ini ada masa di mana kita akan dituntut pertanggungjawaban kita. Karena Tuhan Yesus segera datang. Amin. Mari kita panggil berdiri saudara-saudara kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biarkan musiknya ingat pujian. Mari renungkan saudara, apakah saudara di antara orang-orang yang kembali ke kubangannya, orang-orang yang kembali ke muntahannya hari ini? Saudara harus bertobat dalam nama Yesus. Sebab Tuhan mau saudara itu maksimal, bukan kekurangan lauk pauk. Saudara, Tuhan mau maksimal, bukan kekurangan segala yang baik. Tuhan mau lebih lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Katakan sama-sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati,
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how anything in life, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Mari saudara perbaiki cara pandangmu dalam hidup kekristenanmu. Mari kembali, jangan hanya orientasinya itu makan. Tuhan mau bukan hanya saudara itu memiliki lauk pauk yang penuh, tapi Tuhan mau saudara itu mengulurkan tangan buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya memikirkan diri saudara sendiri. Kalau saudara ingin hidup berkelimpahan, mari ulurkan tanganmu kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah hidupmu, mengubah cara berpikirmu, mengubah cara pandangmu, mengubah hatimu untuk mengasihi Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap saudara yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Yang tahu hati saudara adalah saudara sendiri dengan Tuhan. Mari berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Tuhan rindu engkau itu maksimal, tapi ikutlah Dia, ikuti caranya, bukan cara saudara. Mari ulurkan tanganmu. Ini Tuhan. Oh, mari mulai sembah, mulai sembah, mulai sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan pulihkan setiap kaki yang terpelencong, tetap setiap hati yang serong, yang ingin kembali ke kubangannya, yang ingin kembali ke muntahannya. Bawa kami on the track Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau buat langkah iman, bersekutu dengan tubuh dan darah. Ini karena ketidakberdayaan kami hidup menghadapi dunia ini, maka kami perlu dengan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap kami, dan jadikan kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mati bersama Engkau, bangkit dan hidup bersama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara semua sudah dapatkan? Ya. Kalau yang belum, tolong pelayannya ada menyediakan. Ada yang belum dapat? Coba.
Udah semua ya, mari kita persiapkan ya, perjamuan kudus. Mari saudara, hari ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena Tuhan Yesus 2000 tahun lalu berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Setiap tuntutan hukum dosa, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan itu sudah diselesaikan di kayu salib. Maka bagian kita ini percaya. Janji itu hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya. Dan kata tetelestai itu artinya sudah genap. Kematian Yesus di kayu salib, darah yang dicurahkan itu menggenapkan semua perjanjian berkat yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Iman kita itu membuat perjanjian berkat itu genap dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat firman Tuhan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mintalah berkat dari orang yang mencaci kami, berdoalah bagi orang yang mencaci kami. Mari kita angkat firman Tuhan, lihat tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan. Amin. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bukan apa yang sudah engkau lihat, tapi atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Yang membebaskan engkau, melepaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, dan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku menang karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami membawa korban syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, karena kami percaya setiap tangan-tangan yang diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Dan terima kasih keberadaan kami di kota kami, di negeri ini. Kami terus berdiri sebagai rumah doa, rumah mujizat dan rumah kabar baik bagi semua orang. Sampai semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami tidak takut situasi keadaan apapun, karena kami percaya Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Engkau datang dalam hidup kami supaya kami lebih dari cukup, dan kami mengulurkan tangan bagi orang lain. Kami jadi berkat dan kami terus mengikuti Engkau kemanapun Tuhan berada sampai garis finish. Dan kami menjadi hamba-hamba yang setia, dan kami beroleh mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan mahkota sukacita dan abadi. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dialah yang sanggup memenuhi semua kebutuhan dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam hidupmu. Sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.